Got hurt, it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya ingin membahas ya tentang kans atau peluang dari The Blues Chelsea untuk mendatangkan atau mendapatkan Ricardo Calafiori dari Bologna. Ya, tentu ini bukan rahasia lagi bahwa pelatih baru kita Enzo Maresca sangat menginginkan Ricardo Calafiori berada di skuadnya untuk musim depan. Ya, bukan tanpa alasan, kenapa Enzo Maresca sangat menginginkan Ricardo Calafiori. Ya, dimana ya penampilan apiknya ya di musim kemarin bersama Bologna ya sukses membawa Bologna ini lolos ke Champions League musim depan. Ya. Plus ya dia sukses mencetak 2 gol dan 5 assist dari 33 pertandingannya di Serie A bersama Bologna. Ya, jadi ini bisa dibilang ya sudah cukup ya untuk meyakinkan Enzo Maresca bahwa Ricardo Calafiori ini bukan hanya punya potensi ya, tetapi Ricardo Calafiori ini juga ya punya peluang untuk bisa bersinar di Premier League bersama The Blues Chelsea ya, apalagi kalau saya membandingkan ya dengan pemain bertahan kita yang ya saat ini kita miliki seperti Benoit Badiashile, Levi Colwill dan juga Wesley Fofana. Tentu ya Ricardo Calafiori ini lebih baik ya dari ketiga center back kita ini. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan pemain baru kita yakni Tosin Adarabioyo ya bisa dibilang 11-12 lah dengan Ricardo Calafiori, di mana ya Tosin ini juga punya kreativitas ya hampir sama dengan Ricardo Calafiori ya, dan juga punya kelebihan dalam urusan mencetak gol. Ya, jadi ya kalau dua pemain ini bisa disatukan ya di lini pertahanan The Blues musim depan, tentu ini akan menjadi modal bagus bagi Enzo Maresca ya dalam usahanya untuk mengembalikan The Blues ya agar bisa bermain di Champions League musim depan. Ya, jadi ya itulah kenapa Enzo Maresca sampai harus mengirimkan ya orangnya untuk melihat atau memantau Ricardo Calafiori ketika bertugas membela negaranya ya timnas Italia di laga perdana menghadapi Albania. Oke, dan ya sosok Ricardo Calafiori ini ya bisa dibilang sangat berpengaruh di lini pertahanan Italia ya. Bahkan ketika Calafiori absen ya timnas Italia kita lihat sendiri mereka gagal melaju ke 8 besar ketika ya mereka harus kalah ya dari Swiss dengan skor 2-0, di mana Calafiori tidak bermain akibat akumulasi kartu. Ya, jadi saat ini peluang Chelsea masih cukup terbuka ya untuk mendapatkan Ricardo Calafiori. Apalagi ya peminat awal dari Calafiori ini ya La Signora Juventus ini bisa dibilang mundur teratur ya dalam perburuan Calafiori karena Bologna mematok harga tidak kurang dari 40 juta euro untuk siapapun tim yang ingin mendapatkan Ricardo Calafiori. Ya, jadi Juventus ya bisa dibilang meskipun mereka punya nilai plus ya daya tarik tersendiri ya karena pelatih Bologna musim kemarin itu di musim depan akan melatih Juventus yakni Thiago Motta. Ya, tetapi saat ini ya dilansir dari Fabrizio Romano ya di mana Arsenal telah mengajukan proposal jangka panjang kepada Ricardo Calafiori setelah minatnya terungkap pekan lalu ya. Jadi Arsenal saat ini bersama Chelsea ya sedang bersaing untuk mendapatkan Ricardo Calafiori. Pahami, oke, lanjut dari Fabrizio Romano, pahami
kesediaan pemain untuk bergabung dengan Arsenal jika mereka dapat menyetujui persyaratan dengan Bologna. Chelsea masih di sana. Arsenal dan Chelsea adalah dua klub yang sedang melakukan pembicaraan saat ini. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah pahami kesediaan pemain untuk bergabung dengan Arsenal ya, jika mereka dapat menyetujui persyaratan dengan Bologna. Ya, jadi ya ditambah lagi dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano di channel YouTube-nya, ya. Chelsea siap mendekati Bologna dengan menawarkan pemain untuk Calafiori dengan jenis strategi yang berbeda, sementara Arsenal unggul karena sudah mempresentasikan proyeknya dan menawarkannya kontrak jangka panjang. Ya, jadi ya dengan melihat ya kabar seperti ini tentu ya Chelsea belum habis ya untuk perburuan Calafiori, meskipun ya kita bisa menyimpulkan bahwa The Gunners Arsenal ini selangkah lebih maju ketimbang The Blues. Ya, bukan hanya selangkah sih menurut saya, mungkin 2 langkah lah lebih maju ketimbang The Blues. Tetapi apakah The Blues bisa menyalip? Ya, mungkin ya. Harapan saya bisa ya. Menurut saya bisa, asumsi saya bisa. Oke, di mana ya kalau saya melihat klausul yang melibatkan Ricardo Calafiori ini bukan hanya melibatkan Bologna sebagai pemiliknya saat ini, tetapi juga FC Basel ya, pemilik Calafiori sebelumnya. Jadi harga dari Calafiori ini ya kabarnya 50%-nya milik FC Basel ya. Jadi kita punya peluang di apa ya, di poin ini ya, di poin 50% untuk FC Basel. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu yang lebih baik ketimbang Arsenal, kemungkinan besar Bologna akan berpikir ulang ya untuk menjual Ricardo Calafiori ke Arsenal. Contoh, Arsenal datang dengan 40 juta euro. Itu artinya 20 juta euro untuk FC Basel. Kalau The Blues bisa datang dengan apa namanya, nilai cash 30 juta euro plus 1 pemain, tentu ini sangat menguntungkan Bologna ya. Jadi 15 juta euro untuk FC Basel dan Bologna mendapatkan 1 pemain dari Chelsea ya. Jadi kemungkinan peluang inilah yang bisa dimanfaatkan oleh The Blues ya, agar bisa mendapatkan Ricardo Calafiori. Oke, jadi ini persaingan part kedua lah setelah persaingan untuk mendapatkan Michael Mudryk ya, di mana Chelsea keluar sebagai pemenang ya untuk mendapatkan Michael Mudryk, dan ini adalah part keduanya untuk memperebutkan Ricardo Calafiori. Jadi saya masih optimis ya untuk ya kita bisa mendapatkan Ricardo Calafiori. Oke. Dan kalau teman-teman tanya apakah Ricardo Calafiori ini adalah prioritas target utama ya? Kalau saya bilang tidak ya. Andai pun kita tidak mendapatkan Ricardo Calafiori ya untuk di bursa transfer kali ini, kita masih punya stok stok pemain belakang yang mumpuni lah, yang bisa dimaksimalkan oleh Enzo Maresca seperti Levi Colwill, Benoit Badiashile yang juga berkaki kiri lah ya, yang juga berkaki kiri, dan ya kekurangan Colwill dan juga Benoit Badiashile ini dari segi kreativitas. Oke, Ricardo Calafiori ini lebih kreatif sih menurut saya sebagai seorang fullback ataupun sebagai center back ya. Jadi dia tipikal pembangun serangan. Kita pernah memiliki pemain seperti ini dalam diri Ivanovic ya. Ivanovic juga bisa bermain di posisi fullback dan juga bisa bermain sama baiknya di posisi center back ya. Jadi ya kemungkinan ya itu masih bisa terjadi ya untuk mendapatkan Ricardo Calafiori, meskipun Arsenal
selangkah atau 2 langkah lebih maju ketimbang The Blues Chelsea. Ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini tentang peluang The Blues untuk mendapatkan Ricardo Calafiori. Kalau ada informasi terbaru, insya Allah saya akan upload lagi. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengaku fans Chelsea kalau belum like dan subscribe channel ini. Oke, teman-teman. Thanks for watching.